aku dar, nanda aja kau pakai topik nggak? Kau bilang aku tak wik lah apalah. Entah apa Enggak. cerita kau. Duduk, Pak. Duduk. Makanya tuh, aku baru bangun Nandar. Kau dengar cerita entah kemana-mana. Kau nggak usah. Kau bilang aku lagi di hotel lagi apa wik. Kau kemana kau diajari ah? Enggak, itu bercanda saja, Pak. Bapak jangan sensitif seperti perempuan. Kan saya nggak mengatakan Udah. Bapak. Maksud saya kalau lagi naik jangan sambil di hotel, belum pakai baju. Bukan Bapak. Itu kasus yang sama yang sering orang naik nggak pakai baju. Itu loh. Nggak usah panjang-panjang. Udah. Aku mau bertanya dulu. Kalau aku tadi mau ini. Pertanyaan saya satu loh. Coba tunjukkan dulu dalam Quran. Kau jangan kemana-mana lari. Dalam Quran yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu akan diwafatkan di akhir zaman. Tunjukkan dulu di mana. Oke. Quran surat Maryam ayat 33. Baca. Akan diwafatkan, ya. Saya bacakan ya. Di akhir zaman ya, di akhir zaman ya. Iya, di akhir zaman. Emang di akhir. Open cam jangan digelapin. Tunggu loh, aku matikan ini. Ntar ya, saya bacakan ya. Quran 19. Quran surat Maryam ayat 33. Ntar ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Loh, kok tawa Dudul? Saya lagi membacakan tuh kan. Ini otak ini dijawab. Bukan loh, gitu. Dijawab gitu. loh. Anda saya jawab loh. Kok malah ketawa? Udah ngomong lah. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke, nah, itu. Ya. Itu Nabi Isa. Nah, sebentar dulu. Ini saya jawab. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan diwafatkan oleh Allah dan dihidupkan pada hari kebangkitan. Dan yang perlu diketahui, hari kebangkitan di dalam Islam itu namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari pertama manusia dibangkitkan setelah sangkakala ditiup, alam semesta hancur lebur, diganti dengan Yerusalem atau dunia baru, barulah manusia dibangkitkan. Nah, Nabi Isa alaihissalam nanti akan dibangkitkan. Dan Nabi Isa alaihissalam akan meninggal dunia saat nanti beliau menjadi umat Nabi Muhammad SAW, membunuh antikristus atau Dajjal. Begitu. Oke, silakan jawabanmu. Jangan muter-muter nanti Nandar ya. Oke. Jadi gini, kau mengatakan Maryam 23 jawabannya ya, bahwa di sana pada hari aku bukan Maryam 23, makanya 33. Duduk yang benar. Maryam 33. Oke. Sekarang gini. Pertanyaanku kan tadi kan, di mana dekat dalam pemahaman kalian yang mendukung pemahaman kalian bahwa Isa itu diwafatkan di akhir zaman. Oke, kau bawakan Maryam 33. Sekarang Isa dilahirkan, diwafatkan. Ya. Baru diwafatkan, bangkit hidup kembali kan? Di mana dia bisa diangkat ke sisinya? Kapan dia diangkat ke sisinya? Dudul, saya tunjukkan nih. Nggak ada diangkat, Dudul. Di sini apa nih? Nggak ada diangkat ayatnya nggak ada diangkat, Dudul. Bacakan. Di sini dengarkan dulu, Dudul. Dengarkan dulu, makanya jangan botol kau, bodat. Wassalamu alayya yaum. Dudul, jangan kejang-kejang. Anda kan bertanya tentang Islam, saya jawab. Loh. Dengarkan saya. Nanti kita tanya balik Anda ya. Anda jawab, Anda bertanya sudah saya jawab. Ya, tapi oke, saya langsung saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Enggak ada angkat di sini karena ini berbicara tentang fi'il mudhore. Anda tahu fi'il mudhore?
Tahu atau tidak fi'il mudhari? Gak usah. Tahu atau tidak? Jawab. Loh, kok nggak usah bertanya? Anda Ali Imran, ini Ali untuk Imran. untuk menyelesaikan Baca, sebentar Pak. baca. Untuk Isa itu sebentar. diangkat ke sisinya. Untuk menyelesaikan Pak, untuk menyelesaikan ayat ini kita harus preteli satu-satu. Makanya saya tanya nih, ketika ada kata-kata ya sebentar. Alaya yauma wulitu yauma amutu itu berbicara fi'il mudhari atau fi'il madi? Eswan, terima kasih. Coba. Oke, bacakan dulu Ali Imran 55 dulu. Ya Anda bacalah. Di Ali Imran dikatakan Formula di dalam hukum positif barang Dia siapa yang isinya. menyatakan dia yang membuktikannya. Nah, baik saya jawab. Yang dimaksud diangkat di sisinya itu Quran surat An-Nisa ayat 157. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wama solabuhu, mereka tidak menjalibnya, walakin subihalahum. Kemudian di ayat 158-nya bal rafa'ahullah, tetapi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Diangkat ke langit kedua. Itu berbicara tentang pengangkat. Anda kan bertanya. Ini Anda bertanya atau mau berdebat? Dudul. Gitu pertanyaannya. Sebentar, Major. Anda mau berdebat? Anda kan bertanya kan? Bertanya kan? Anda akan bertanya. Makanya saya jelaskan. Di dalam Islam ini Al-Qur'an ada asbabun nuzul. Satu. Kalau hadis ada asbabul wurud. Al-Quran An-Nisa 157 itu berbicara fi'il madi. Makanya saya tanya, Anda tahu nggak fi'il madi itu apa? Jangan kasih paham dulu saya dengan pertanyaan saya. Ya makanya Anda dijelaskan bagaimana Anda paham. Anda fi'il madi saja nggak ngerti. Makanya saya jelaskan. Fi'il madi itu, Dudul, saya jelaskan. Anda akan bertanya, baik-baik Anda bertanya, saya juga baik-baik menjawab. Dudul, tar dulu. Kan Anda bertanya, ya kan? Di mana ini pertanyaan Anda, saya runut secara sistematis. Bang Nandar yang ganteng, debater muslim yang belum dengarkan saya, Dudul. Ketawa dasar lu bodat. Diam kok bodat. Bodat. Diam bodat. Kan Anda bertanya. Dasar lu anjing lu. Diam kok. Saya ngomong bodat. Lo yang ngomong monyet. Jawab. Bodat itu apa? Bodat itu diam. Itu bahasa Batak, Dul. Si gila. Katanya pinter longor ke rupanya. Bodat itu monyet. Bodat itu diam. Bodat. Kurasa. Loh, kok rasa saya diajarin orang Batak? Loh, kok monyet, Dudul? Aku bilang bodat itu diam. Bahasa Batak, Dudul. Loh. Aku diajarin orang Batak. Tunjukkan gurumu Panglima Rizal yang bilang itu bodat itu monyet apa? Oh, berarti ini gua dikerjain. Baik, sebentar. Berarti gua dikerjain orang Batak ini. Katanya bodat itu artinya diam. Oke, dasar lu. Oke, dah. Udah. Sorry ya, saya nggak tahu itu. Saya diajarin, diplesetin bodat ini orang Batak nih. Ngajarin saya kalau bodat itu artinya diam. Ternyata artinya apa? Bodat itu monyet. Artinya apa? Oh, bodat itu monyet. Baik, terima kasih. Diam itu sip. Gitu. Oke, sip. Oke, sorry ya, karena memang suka dikerjain teman-teman saya ini dikerjain berarti. Tak kira bodat itu artinya diam. Oke, baik. Enggak, salah. Sorry ya, ini saya mohon maaf. Ya, makanya saya minta maaf. Saya kira bodat itu diam. Oke, aku juga minta maaf Nandar. Ngatain kamu monyet. Iya, saya juga mohon maaf. Ini kan kesalahpahaman karena banyak orang itu ngajarin yang nggak bener. Iya kan? Dibilang bodat. Iya, udah. Oke, diam. Diam, maksud saya diam. Nah, kan Anda bertanya, Bang Nandar, di mana ayatnya dalam Quran Nabi Isa alaihissalam itu akan dimatikan dan dibangkitkan, hidup kembali kan? Di hari kiamat. Itu ayatnya Quran surat Maryam ayat 33.
Sedangkan Quran surat An-Nisa ayat 157 itu berbicara tentang peristiwa yang sudah lalu, yaitu sekitar 2000 tahun yang lalu, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, melainkan Allah angkat ke langit kedua. Nah, menurut keyakinan kami umat Islam, Nabi Isa alaihissalam itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit kedua ke negeri Syam. Dan Nabi Isa alaihissalam akan menjadi anak buah atau umat daripada umat Nabi Muhammad SAW, yang pada saat itu Amirul Mukmininnya namanya Al-Mahdi alaihi salam. Itu saya jelas. Anda kan bertanya, saya menjawab berdasarkan koridor kaidah Islam di dalam menyikapi, di dalam menjelaskan Quran surat Maryam ayat 33, baik Quran surat An-Nisa ayat 157. Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda sudah menjawab, Anda sudah bertanya, saya sudah menjawab. Sekarang saya tanya kepada Anda. Di mana di dalam gospel Yesus lahir di kandang domba? Tunjukkan. Jadi ini Saya kualitas. ini kan bukan berdebat. Ini kan kita bukan berdebat kan. Anda bertanya sudah saya jawab dengan data, dengan dalil. Sekarang saya bertanya kepada Anda. Orang Kristen, sebentar dulu. Ini bertanya. Anda ketika saya mau bertanya, Anda kelojotan pertanyaan saya. Di mana di dalam Bible Yesus lahir di kandang domba pada tanggal 25 Desember bulan dingin, yaitu ditandai dengan turunnya salju? Silakan Anda jawab. Oke, ya. Jadi sebelum itu saya jawab, Nandar, ya. Kupastikan kau nggak ada jawaban dari tadi. Pertanyaan nggak ada jawaban tuh kan. Kalau ditanya Bible, macet. Ditanya Bible macet. Anda ditanya Bible macet. Ketika Anda bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam, saya jawab. Kalau Anda bertanya tentang Quran, tentang Nabi Isa, saya jawab berdasarkan ayat. Sekarang saya tanya, di mana? Tuh kan Anda kalau ditanya balik kelojotan. Saya tanya kepada Anda, orang Kristen menganggap Yesus lahir di kandang domba dan menganggap Yesus lahir di tanggal 25 Desember. Rujukan ayat Alkitab mana kalau Yesus lahir di kandang domba di tanggal 25 Desember. Sementara ayat Bible sendiri mengatakan Yesus lahir ketika para penggembala domba berada di tengah malam menjaga domba-domba mereka. Jawab berdasarkan ayat. Kalau saya berdasarkan ayat. Diskusi ini mau kemana? Anda kan bertanya, Anda tuh kan teman-teman macet kalau ditanya Bible macet ya. Kalau ditanya Bible macet. 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 Oke, jawab pertanyaan saya. Macet kau kalau ditanya Bible. Lari dari mana ya? Lu yang lari. Udah gua jawab. Kalau kau nggak lari, dengarkan aku dulu. Dengarkan ya. Konsisten. Aku dari nyimak ya. Itu ku jawab nanti ya. Dengarkan Anda. Ya kok nanti ya, sekarang dulu. Sekarang kau jawab baru kau tanggapi jawaban saya. Enggak. Kau muter-muter. Udah gua jawab Dudul. Quran surat Maryam, Quran surat 1933 dan Quran surat An-Nisa ayat 157, 158. Sekarang pertanyaan saya, jangan kabur, macet tuh. Jangan kabur. Orang Kristen, sebentar, jangan macet kau. Kabur kan, jangan macet. Kau baik-baik tadi, masalah bodat itu baik-baik saya dikasih tahu. Nih, sekarang saya tanya sama ente, baik-baik juga saya tanya nih. Menurut orang Kristen, Yesus lahir di kandang domba. Iya kan? Yang saya minta, ketawa Dudul. Dengar dulu Nanda. Diam. Diam dulu. Gua mau tanya sama lu. Orang Kristen menganggap Yesus lahir di kandang domba dan orang Kristen menganggap Yesus lahir tanggal 25 Desember. Di mana ayat Alkitabnya? Jawab.
Itu gak bakal saya jawab sebelum kau tuntaskan dulu pertanyaan saya. Gak berani teman-teman, macet. Takut Anda dia. bertanya, Anda bertanya tentang Islam. Anda bertanya tentang Islam. Jangan kabur kau, jangan kabur. Di mana Yesus lahir di kandang domba dan di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Jangan kabur kau. Jangan kabur, macet. Teman-teman tulis macet, teman-teman. Di mana? Silakan di mana? Tantrum dia. Di mana? Kau kelimpungan kau Nandar. Ngomong dulu. Udah, saya jawab di mana? Silakan jawab. Kenapa kau kasih aku ngomong? Kasih aku ngomong dulu. Silakan. Aku diam. Oke ya. Iya. Pertanyaan saya tadi Nandar. Dasar. Pertanyaan jawabannya mana, Pak? Takut. Anda bertanya, sudah saya jawab, ada rekamannya. Anda bertanya, sudah saya jawab Quran surat Maryam ayat 33 kalau Yesus akan mati. Kemudian Anda bertanya tentang Nabi Isa alaihissalam diangkat, itu Quran surat An-Nisa ayat 157. Sekarang pertanyaan saya, orang Kristen terdogma dan terdoktrin Yesus lahir di kandang domba, dan terdogma dan terdoktrin berdasarkan doktrin Romawi bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sekarang saya tanya kepada Anda, nanti setelah ini Anda boleh bertanya, ya. Di mana ayatnya Yesus lahir pada tanggal 25 Desember di kandang domba? Jawab. Itu akan saya jawab. Tenang kau Nandar. Akan saya jawab, silakan jawab dulu. Tapi lagi tapi aja macet tuh. Tulisan macet tuh. Nggak bisa jawab kau. Macet. Bagaimana saya lari? Saya sudah menjelaskan dari tadi. Anda kan bertanya. Yes. Jago banget. Sudah saya jawab. Mana? Sekarang pertanyaan saya mudah. Pertanyaan saya sekarang mudah. Orang Kristen terdogma dan terdoktrin kalau Yesus lahir di tanggal 25 Desember di kandang domba. Sekarang pertanyaan saya di mana ayat Alkitabnya Yesus lahir tanggal 25 Desember kemudian dia lahir di kandang domba, di mana? Silakan jawab. Oke. Diam dulu ya Nandar ya. Diam ya. Kau yang punya komen kau pula yang bikin bising. Oke. Iya, silakan. Itu akan saya jawab ya. Tapi itu akan saya jawab dulu. Saya kasih waktu Anda menjawab. Kalau Anda cuma berkelit, saya tidak akan beri kesempatan. Kalau Anda, Bang Nandar, saya jawab ya. Berdasarkan ayat Bible, Yesus lahir di kandang domba. Ini di ayat sekian. Coba. Jawab dulu. Yang kelimpungan siapa? Yang kelimpungan itu Anda, nggak bisa jawab. Silakan jawab. Oke, Nandar. Kalau Anda seorang debater ulung ya. Sudah memang menguasai. Nggak usah merajuk, jawab saja. Ini debat terulung. Nggak usah muji-muji. Langsung saja pertanyaan saya, Pak. Jangan menutupi ketidaktahuan Anda dengan tertawa. Pertanyaan saya, ingat pertanyaan saya apa? Orang Kristen terdogma dan terdoktrin kalau Yesus lahir tanggal 25 Desember di kandang domba. Yang saya tanya nih, di mana ayat Bible yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba dan pada tanggal 25 Desember? Silakan. Jawab. Kan udah saya bilang akan saya jawab. Tapi kita tuntaskan dulu pertanyaan. Silakan jawab. Pertanyaan. Kamu itu dilihat oleh 2000 mata memandang. Kamu itu dilihat oleh 2000 mata memandang. Tadi sudah saya jawab. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Baru kalau Anda kurang puas nanti bertanya hal yang sama kepada saya. Sekarang pertanyaan saya. Menurut tradisi Romawi, Dewa Matahari itu lahir tanggal 25 Desember. Ternyata keyakinan Dewa Matahari tanggal 25 Desember sebagai tanggal lahirnya diadopsi oleh Kristen sebagai tanggal kelahiran Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus lahir di kandang domba. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember di bulan salju di kandang domba? Di mana ayatnya? Silakan. Ini susah sih Nandar ini.
Udah Susah memang, jeder. Susah dia guys, susah. Kabur. Kabur, susah katanya. Susah ini. Susah, jawab silakan. Oke, dengarkan. Itu akan saya jawab. Tapi pertanyaan saya tadi, Astagfirullah, itu akan saya jawab. Saya nggak, silakan jawab dulu. Saya kasih waktu Anda 10 menit untuk menjawab. Saya kasih Anda waktu 10 menit untuk menjawab. Jangan kabur. Saya kasih Anda 10 menit untuk menjawab. Jelaskan. Di mana Yesus lahir tanggal 2. Sebentar ini. Saya ulangi lagi. Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember di kandang domba yang tertulis di dalam Bible saudara. Silakan. itu tidak akan saya jawab. Dulu kita tuntaskan dulu pertanyaan. Ya, tidak akan ah. Udah ada lo kabur lo. Enggak. Saya kasih Anda waktu 10 menit. Malu kau nanti. Saya waktu Anda. Baik, jawab dulu. Kalau nggak dijawab percuma. Jawab dulu pertanyaan saya. Kita kawal Silakan. dulu. Pertanyaanku belum. Ya kita kawal, emang saya presiden dikawal. Saya tanya, di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember di kandang domba. Itu keimanan Anda loh. Itu keimanan Anda yang Anda mau rayakan. Saya tanya saja sederhana. Di mana Yesus lahir tanggal 25 Desember di kandang domba? Di mana ayatnya tertulis seperti itu? Silakan. Dari tadi saya bilang. Yang kabur ya. Jawab. Udah. Akan saya. Sorry. Dasar macet, ditanya begitu saja macet. Jeder. Kalau Anda bertanya tentang Islam, saya jawab dengan sempurna. Nandar, di mana Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia? Di dalam Quran, di akhir zaman, Quran surat Maryam ayat 33. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Nabi Isa tidak meninggal, Nabi Isa tidak disalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subihalahum. Jelas ayatnya, berkesinambungan. 2000 tahun yang lalu Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Yang disalib adalah Yudas. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 157. Nandar, kapan Nabi Isa meninggal dunia? Di akhir zaman. Di mana ayatnya? Quran surat Maryam ayat 33. Jeder. Oke guys. Itu saja dulu, meskipun penontonnya sedang rame, tapi kalau saya masuk waktu sholat zuhur, mau yang nonton 1 miliar pun, jangan pernah kita, karena penonton rame, kita mengabaikan waktu sholat. Saya di sini tidak mencari penonton, saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mau menonton 2000, mau nonton seorang, 10 orang, kalau waktu sholat saya hentikan. Karena saya bukan mencari penonton. Saya mencari hati-hati yang tulus untuk menerima kebenaran Islam. Buat teman-teman Kristen yang hadir di sini, boleh kiranya saya berdoa kepada Holik Langit dan Bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah mengutus Yesus Kristus ke dunia, ke bangsa Israel untuk menjadi juru selamat. Hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan, sedangkan Nabi Muhammad adalah juru selamat besar yang akan menyelamatkan segala manusia dari mulai Adam sampai dengan manusia terakhir. Namanya Syafaatul Uzma. Saya berdoa buat teman-teman Kristen, boleh kiranya saudara ditangkap Tuhan, dijamah Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Karena kasih setianya yang tidak berkesudahan, banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, sedikit sekali yang dipilih. Karena banyak sekali orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Boleh kiranya 1.800 mata memandang, sekian ribunya atau sekian ratusnya adalah teman-teman Kristen. Anda mendapatkan hidayah Allah. Saya doakan Allahu yahdikum. Mudah-mudahan Allah memberikan Anda hidayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Kita lanjutkan nanti. Saya mau salat zuhur dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. See you again. Bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya Alehitraot Haferim Pehaferot Hayakarim. Bahasa Aramaiknya Taudisagi. Bahasa Sundanya Sapu Nyerep Pegat Simpai Paturayo Patepang Dai. Bahasa Padangnya Inda Adoviti Faniong Kafalakito. Walah kadalah. Bahasa Maduranya Kong Sakalangkong. Bahasa Bataknya Mauliate Godang. Walah Mauliate Godang. Bahasa Inggrisnya thank you so much. Wah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan murid-murid Yesus, taruhlah Petrus, makanya mengadakan konsili Yerusalem. Di konsili Yerusalem ini mereka sepakat, oke, Paulus untuk orang di luar Yahudi yang tidak bersunat dengan sekte barunya itu Kristen. Nah inilah kalian teman-teman, jadi harus pede dengan apa yang dibawa oleh Paulus. Harus pede kalian ya. Pak Matthew ini jujur. Ya, mengakui Paulus itu untuk orang-orang di luar Bani Israel yang tidak bersunat. Jadi itu Anda itu ya Bang ya. Jadi harus bangga di teman-teman Kristen bahwa saya ini pengikut Paulus. Cuma kebetulan menuhankan Yesus.